Halo, selamat datang di bacaan tambahan. Dan pada kesempatan ini saya akan lebih jauh bicara tentang perjalanan Venus. Dan bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, Venus itu berperan besar dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Dan terutama pada saat ini, Venus membawa peran yang sangat penting untuk perubahan besar transformasi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan mengapa begitu. Pertama, pada saat saya membuat ini pada tanggal 13 Agustus tahun 2025, Venus itu baru saja melewati Jupiter, tapi masih sangat dekat. Venus ini, titik saya membuat ini adalah ada di 15 derajat 8 menit, sementara Jupiter ada di 14 derajat 15 menit. Jadi baru saja melewati, dan pada saat ini Venus tengah membuat trine dengan Lilith yang ada di 15 derajat 30 menit di Scorpio. Jadi Venus dan Jupiter ada di Cancer, dan Cancer itu adalah zodiak di mana kita meningkatkan mengoptimalkan emosi, menggunakan banyak aspek emosi. Dan Jupiter yang ada di Cancer itu exalted, artinya dia berperan 100%, dia kuat sekali di Cancer dan berada di tempat di mana itu sangat dekat dengan kita, emosi sangat dekat. Dan kemudian datanglah Venus yang conjunction dengan Jupiter. Jadi ini seperti masa di mana kayak kita kembali lagi ke situasi apa yang kita pernah sukai, dan karena sukai itu satu koin dua sisi, suka dan benci itu jadi satu. Jadi kalau pada akhir-akhir ini ya, menjelang Venus ketemu dengan Jupiter atau conjunction dengan Jupiter yang di Cancer, itu kita seperti ketemu dengan teman-teman lama yang somehow itu memprovokasi emosi kita. Entah kita suka sekali atau kita benci sekali. Karena itu sama, itu hanya dikotomi di satu elemen, elemen sentimennya kita, senang atau benci. Benci terjadi karena kita sangat suka, kan begitu. Jadi kalau kita nggak peduli sama dia, nggak ada elemen suka, maka ngapain kita benci, kan? Jadi itu adalah satu dikotomi di mana kita belajar lagi di sini tentang apa yang sudah kita alami. Tujuannya adalah untuk purging. Purgingnya itu adalah pada saat bulan purnama di Aquarius. Ya, jadi banyak sekali hal yang tengah berlangsung, dan pada saat ini Uranus yang ada di 1 derajat 13 menit Gemini pada saat ini tengah sextile dengan Saturnus yang berada di 1 derajat 9 menit retro di Aries, dan juga Saturnus masih conjunction dengan Neptunus yang ada di 1 derajat 47 menit. Jadi somehow ini adalah satu revolusi tetapi terarah. Jadi kebayangkan, kita pernah di Indonesia pernah ada zaman yang sangat terbimbing, itu zamannya Pak Harto. Intinya apa? Bukan Pak Hartonya yang ingin saya sampaikan, bahwa demokrasi bukan demokrasinya tapi revolusinya, revolusi yang terarah itu bisa dilakukan, dan ini yang sedang dilakukan oleh semesta kepada kita. Kita diminta untuk mengalami perubahan yang sangat besar, tapi perubahan ini tidak dibikin loose sama universe. Jadi seperti secara sistematis kita dibimbing dari membangkitkan dulu divine feminine dari setiap orang. Kemudian ketika dibangkitkan dengan pertemuan atau conjunction antara Venus dan Jupiter, itu kayak kita diberi kekuatan lagi, kayak healing kita dari semua masa lalu tentang kita disuruh mengenali lagi unfinished business kita, ya, yang something undone di masa lalu terkait dengan yang suka dan tidak suka. Karena itu tadi satu koin dua sisi. Dan kemudian kita diminta, kita itu artinya dengan Venus yang trine dengan Lilith tuh trine-nya juga dengan Vesta dan Juno, artinya kan sangat feminin. Tapi yang menjadi topik yang saya sampaikan pada saat ini adalah kita kayak melihat kembali karena Lilith ada di Scorpio. Jadi apa semua pemberontakan yang di dalam hati, pemberontakan dalam hati itu kita seperti diminta mengenali lagi sebenarnya apa sih niat kita yang dari awal, apa kita mengenali lagi. Jadi kayak
hal yang tadinya kita pikir udah nggak ada di kita, bahkan kita pikir nggak pernah ada di kita, itu sebenarnya ada, tetapi ada represinya. Nah, itu seperti muncul lagi. Kenapa? Karena kita ingin tadi purging supaya perubahan ini menjadi optimal, dan ini semua perubahan yang sangat diarahkan oleh universe. Dan kembali lagi tadi ya, diarahkan karena Saturnusnya dan Neptunusnya, artinya semua orang mengalami ini. Jadi keuntungannya dari hal ini adalah semua sistem di kita, ketika kita ingin berubah gitu ya, ketika ingin berubah dan hanya kita sendiri yang berubah, maka kan kita punya perjuangan lebih besar. Nah, ini somehow kayak universe itu sudah menyiapkan kita perubahan di dalam diri setiap individu, dan langsung menyiapkan ketika kita sudah memunculkan frekuensi kita yang sebenarnya, frekuensi yang tidak lagi didistorsi oleh banyak hal, termasuk hal-hal yang subconscious kita tadi dengan Lilith ya, dan kita sudah tahu persis apa yang menjadi cintanya kita ya, apa yang menjadi fokusnya kita. Kemudian universe memberi arahan kepada kita kemana kita berjalan, dan kemudian situasi atau lingkungan itu, kalau di ilmu sosialnya adalah ini menggunakan model ekologi. Jadi tidak hanya individu tetapi juga lingkungannya itu kemudian diarahkan untuk memberi respon terhadap frekuensi yang baru kita bangun pada saat ini. Keren banget kan? Jadi memang pekan ini adalah pekan yang penting. Ya, itu tadi backgroundnya, dan kita ingin lihat diskusi apa yang bisa muncul pada saat ini. Saya sudah menyiapkan beberapa deck dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk diskusi. Yang pertama, karena kita bicara tentang divine feminine, maka saya akan menggunakan goddess power ya. Goddess power, kita ambil tiga kartu apa yang muncul di sini. Ini tangkap adalah secrets, like the secrets ya. Ini Nix kayaknya Nix, tapi saya simpan dulu supaya dibahasnya bisa lebih cepat. Saya berharap video ini juga tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedua adalah Benseigen Beauty, ini kayaknya dari Jepang ya. Benseigen Beauty, dan ini sangat feminin. Secret, kemudian Beauty. Yang ketiga Fortune, Lakshmi dari India ya. Jadi kalau menurut saya di sini memang tiga kartu ini seperti ini, kita lihat juga ada nomornya kartunya. Secrets itu nomor 39 atau 12, 1, 2, 3. 3 berarti ini kan poinnya 3. 3 adalah tentang disharmoni, tetapi ini adalah satu hal di mana kita merasa anxious dengan apa? Dengan secretsnya kita. Dan kadang-kadang secrets itu memang benar-benar kita nggak ketahui dan kita tidak mampu mengelola. Jadi kalau teman-teman pada saat ini ya, ini seperti kayak mengingatkan kita lagi pada 2 minggu terakhir ini, kita tuh sebenarnya sudah banyak menemukan hal baru yang kita tidak pahami sebelumnya, termasuk rahasia-rahasia atau pengetahuan baru. Secrets itu kan sama juga dengan pengetahuan baru yang kemudian dia menjadi game changer untuk keputusan kita ke depan. Secrets. Jadi ini termasuk salah satu pertanda bahwa ini adalah periode yang penting, but kita tetap mengutamakan beauty. Beauty ini kan Venus ya. Venus, semua planet yang mengatur tentang beauty adalah Venus, dan Venus itu yang sedang kita bahas pada saat ini. Apa yang perlu kita lihat di situ adalah pada akhirnya termasuk yang menjadi areanya Venus adalah selain hubungan, itu juga adalah fortune. Fortune itu kan keberuntungan dalam arti finansial, kekayaan, rasa nyaman gitu ya, luxury, something like that. Jadi barangkali ini kembali lagi ke tema awal kita tentang Venus itu sendiri, dan itulah yang barangkali kita harus hadapi dalam beberapa pekan ini, dan diaktifasi pada hari ini tanggal 13. Nah, ini dari Sufi Wisdom ya, Oracle. Kita juga ambil 3 seperti biasa, cepat aja. Yang pertama, Energy of Love. Venus juga cinta.
energy of love. Jadi seperti kembali mengingatkan tentang Venus, tentang cinta. Apa yang kita suka, ya tadi. Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang kita benci, barangkali itu karena kita suka, tetapi kita nggak mendapatkan, sehingga kemudian dirubah menjadi kebencian. Concealed power. Oh, this is so beautiful. Concealed power. Nah, ini termasuk hal yang barangkali tadi saya sebenarnya ingin bercerita, tapi kayaknya di pendahuluan tapi udah cukup panjang. Give birth to a wonder of revelation. Jadi di sini pada saat ini adalah kita seperti menemukan power kita lagi, dan ada di salah satu bacaan kemarin yang kita bicara banyak tentang power, sepertinya dalam bacaan pekan kali ini, dan kita sedang menemukan power tersebut. Nah, kita pikir power itu adalah dingin. Kita pikir asertif atau kita bicara apa adanya adalah menyakitkan. But this is not the case. Kita pada saat ini belajar embracing atau melihatnya dalam satu elemen, bahwa kekuatan yang kita temukan sekarang itu tidak membuat kita menjadi orang yang dingin, tetapi kita tetap mengenali cinta, ya. Kemudian satu lagi, this is so cool. Balanced life. Love seeks your well-being. Love seeks your well-being. Ya, jadi kembali setiap kata cinta itu seperti kita diingatkan lagi bahwa cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang membawa rasa kesejahteraan dalam diri kita. Kesejahteraan itu well-being dalam arti psikologis, fisik maupun spiritual. Kita merasa nyaman, tidak ada hal yang disonans di dalam hati kita. Dan ketika kita menemukan ada hal yang disonans, itu tadi peran dari Lilith yang trine dengan Venus itu seperti mengingatkan lagi, kalau Lilith trine dengan Venus artinya Lilith juga trine dengan Jupiter, kan, karena Venus sedang conjunction dengan Jupiter. Dan oleh sebab itu memang apapun secrets kita, apapun hal yang membuat kita disonans itu seperti di highlight gitu, tapi bukan untuk kita untuk kita jadikan hal yang membuat kita sedih, tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Oke, yang berikut ini adalah Botanical Inspiration. Ini decknya. Saya juga akan ambil 3. Oke. Dan cepat saja. Apa yang menjadi tema dari Botanical? Ini False Indigo Baptisia Australis, Immersion and Intuition. Seperti ini warnanya ungu. Immerse tuh muncul dari intuisi kita. When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense. Ini dari Khalil Gibran. Jadi ini sama dengan yang secrets tadi, tapi ini lebih didalami lagi, yaitu begitu kita mengetahui secrets, kita immerse dengan informasi tersebut, intuisi kita mulai berjalan. Oh, sepertinya waktu itu sebenarnya tanda-tanda atau clue-nya udah ada, tapi pada saat itu saya nggak menduga aja, saya tidak curiga hal seperti itu. Tetapi begitu sekarang kita tahu, kita sampai pada pemahaman tertentu, maka kita bisa belajar tentang sense kita, tentang intuisi kita. Dan memang intuisi adalah satu hal yang akan kita kembangkan dengan sangat pesat pada 3 bulan ke depan. Ya, intuisi kita, termasuk di sini adalah mimpi kita. Saya udah pernah ngajak teman-teman untuk lebih memberi perhatian pada mimpi, ya. Itu memang perlu untuk kita tetap jalani gitu ya. Pemahaman kita tentang mimpi kita. Barangkali kita mulai dari nol sama sekali memahami mimpi, tapi kita setidaknya sudah mulai melakukan sesuatu. Sweet Pea. Ini kartunya Sweet Pea. Let's see. Sweet Pea itu blissful pleasure. Isn't that so nice? Blissful pleasure. Follow your bliss and universe will open doors where there were only walls. Joseph Campbell, like this. Bliss and you will open doors where there are only walls.
What does that mean? I really don't know. Tapi blissful pleasure ini kayaknya ini termasuk areanya Venus ya. Kenyamanan. Mau jatuh. Bellflower. Gratitude. Ya, ini juga termasuk mantranya kita ya. Kita udah belajar mantra kita yang utama adalah gratitude. Gratitude makes sense of your past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Melody Betty. Ini jelas juga. Oke, kita lanjut dengan pengambilan kartu Archangel Oracle Cards ini dari Doreen Virtue. Let's see, 3 kartu juga. Archangel apa yang ingin memberikan message kepada kita dan apa message-nya? Sepertinya itu yang kita perlu tahu pada saat ini. Yang pertama, Archangel Samuel, beloved one. Kita adalah makhluk yang dicintai. Semua untuk kita kok. Archangel Samuel, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Oke. Again ya, ini juga temanya masih sama, tema tentang hubungan yang termasuk bagiannya dari Venus juga, dan kita akan dibantu sana oleh Archangel Samuel. Oh, this is so beautiful. Ya, memang kesempatan kita bicara tentang Venus, dan sepertinya kayaknya bacaan ini mengarahkan kita untuk percaya bahwa semua keindahan itu akan datang kepada kita. Semua ke abundance, keberlimpahan itu akan sampai kepada kita sesuai dengan memang itu adalah haknya kita karena kita disayangi. Passion, oh my god, passion is another one. Archangel Haniel, trust and follow your renewed passion in your love, life, and career. Ya, jadi apa yang paling kita suka, apa yang membuat hati kita tergerak, kenali. Kalau kita setiap kali kerja, saya tuh sebenarnya nggak pengen. Nah, itu kan berarti ada sesuatu di situ. Kenapa nggak? Aku pengen sekali ke kantor hari ini. Saya pengen ngerjain apa dengan muka berseri-seri. Kayaknya kita diingatkan ya untuk menilik apakah kita punya wajah seperti itu ketika kita berangkat bekerja, ketika kita bertemu dengan sahabat kita, dengan kekasih kita. Hello from heaven, you're not alone. Archangel Azrael, your loved ones in heaven are doing fine. Ini buat orang-orang yang sudah cross over ya. Let go of worries and feel their loving blessings ya. Dan ini juga cinta kita tidak hanya dengan orang-orang yang masih berada di sekitar kita, tetapi juga loved ones-nya kita. Yang berikutnya saya ambil ini 3 juga ya, 3, dan ini benar-benar hanya tema aja. Saya tidak menempatkan pada posisi khusus ya. Yang pertama, let's see, getting to know each other. Kayaknya ini udah sering keluar ya. Pokoknya sekarang take it easy, santai aja dalam hubungan. Kita yakin bahwa kita dibantu, tapi sepanjang jalan itu kita jangan terlalu banyak mengharapkan, jangan juga memberi PHP, janji-janji. Kalau menurut saya ya, ini adalah periode transisi, dan kalau memang sudah ada keputusan dalam hati, is okay, nggak ada hal, mungkin lebih dari itu. Tetapi kalau misalnya belum ada, just berjalan aja, nanti akan datang tepat pada waktunya. Just trust in the universe, trust the divine timing. Dan sementara itu, just get to know each other. Kalau udah ada yang dikenal ya, yang perlu dikenal. Kalau enggak ya, kenali diri sendiri ya, sebelum kita mengenal yang lain. Wedding dong. See, kalau di sini saya melihat ini memang jika memang sudah waktunya ya, dan memang yang secara resmi sudah bisa maju ke langkah selanjutnya, this is just the time. It's a good time untuk mulai berpikir tentang pernikahan buat yang memang sedang berpikir ke arah pernikahan. Kalau yang tidak, kan wedding ini tidak harus dalam bentuk
hubungan ya, karena ini bacaan umum ya, tidak harus dalam bentuk hubungan yang sifatnya romantis. Honeymoon, retreat ya, seperti retreat. Enjoy the bliss of holiday time together. Pokoknya nikmati semua waktu yang ada sekarang. Very clear ya, 3 hal tadi ya. 3 hal dalam hubungan. Yang pertama, getting to know each other, termasuk kalau belum ada yang kita getting to know with ya, kita kenali diri sendiri. Kalau ini memang udah ada yang arahnya ke pernikahan, mungkin kita sudah mulai bisa bahas tersebut. Atau yang memang sudah ada dekat, kita enjoy aja semua, kita bawa enjoy aja. Yang berikutnya adalah fairy tarot cards ya. Ini juga saya akan ambil 3. Ambil 3. Yang pertama adalah Nine of Autumn. Reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone ya. Ini kalau memang ingin sendiri ya, Nine of Autumn, lakukan dan being happy bersendiri sebelum ada cerita yang lain. Pokoknya trust that we have enough. Yang penting kita happy. Yang berikutnya The Magician. You can do anything. Take charge of your life. You can manifest what you need to be a success. Dan yang terakhir adalah Nine of Spring. Another nine. Protect the fruits of your labors. Prepare for possible challenges that lie ahead. Environmental conservation. Kalau ini saya lihat lebih ke kita mendekatkan diri dengan alam, dengan lingkungan. Apapun yang kita sudah peroleh sekarang kita protect. Dan ini termasuk salah satu ya, ini juga keluar pada bacaan kemarin, kita seperti harus belajar untuk memproteksi diri kita sendiri. Perubahan ini membawa banyak hal, dan ini kalau kita sudah menjadi kuat, yang penting adalah kalau kita sudah menjadi jiwa yang kuat, maka kita akan attracting orang-orang yang kosong, dan energi kita akan disedot lagi. Kita udah belajar untuk tidak membiarkan semua energi vampire itu bisa berkuasa atau bisa punya akses terhadap kita. Kalau kita memberi akses itu karena kita sadar memberikan dan kita tidak menyesal karena hal tersebut. Kalau kita ingin memberikan sesuatu, mengeluarkan energi kita, lakukan dengan penuh kesadaran. Kenapa ini saya perlu ingatkan? Karena di saat ini kita akan menjadi kuat. Ya, orang-orang akan pangling sama kita karena kita dibilang berubah. Sebenarnya perubahan yang terbesar adalah karena kita sudah mengenali kembali kekuatan kita. Kekuatan kita membuat kita berani say no untuk sesuatu yang menghabiskan tenaga kita, dan itu yang harus diproteksi. Kalau itu sudah menjadi satu temuan buat kita belajar untuk menjadi lebih discernment terhadap permintaannya orang, maka kita harus proteksi tersebut. Dan ke depan dengan perubahan yang semakin banyak ya, kita ingin agar kekuatan kita tidak hilang lagi. Kita ingin kekuatan kita itu seperti kita belajar sepeda. Ketika kita sudah bisa, nggak akan hilang lagi. Oke, untuk menutup bacaan kali ini, saya akan mengambil satu pesan dari Spirit. Ya, seperti biasa. Beda kok. Follow your joy. It does not matter what your critics say. Ignore them. Exactly. Okay, you're getting stronger now. Yang penting dari kita adalah kita menemukan kebahagiaan kita. Susah payah ya perjalanannya. Venus tadi ya, utamanya kita membahas Venus ketemu dengan Jupiter, kita menjadi kuat. Kemudian Venus trine dengan Lilith hari berikutnya, ketika kita mengenal
suka tak suka, apa benci dan cinta dan semua yang ada di subconscious kita, supaya apa? Supaya dia tidak lagi menjadi bagasi yang kita geret-geret dan kita kesukaran, enggak. Kita lepas. Ya, jadi kita purging diri, dan mungkin ada orang-orang dalam kehidupan kita yang sudah lama menyedot energi kita, itu akan terus mengupayakan supaya kita tetap dalam cengkeramannya. Let go. You came this far, you being this strong now. Saya berharap bahwa kekuatan yang kita temukan, dan kekuatan ini juga dilingkupi embrace rasa cinta. Jadi bukan dalam bentuk yang membuli, tetapi yang memproteksi kita. Dan di sini dibilang, it doesn't matter what your critics say, ignore them. Oke, wanita indah saya di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.